Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ANSI dari kelas Informatika 2 ingin mempresentasikan sebuah analisis dan perancangan sistem informasi pada JNT Express. Ya, anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Mufti Asidiki, dengan NIM 20.11.3386. Oke, selanjutnya ada Mas Nugroho Wisnu Saputro dengan NIM 20.11.3415. Dan yang ketiga ada Mas Wangsit Bintang Darmawan dengan NIM 20.11.3406. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wangsit. Silakan Mas. Baik, Mas Mufti. Baik, kami memilih perusahaan JNT Express. JNT Express merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 2015. Perusahaan JNT ini umumnya bergerak di bidang ekspedisi atau pengiriman barang. Di dalam perusahaan ini terdapat 5 W dan 1 H. Yang pertama, what. Itu apa yang terjadi? Perusahaan JNT ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspedisi atau pengiriman barang. Yang kedua, why, atau mengapa hal ini terjadi. Dibentuknya perusahaan ini yaitu JNT yaitu untuk mengefisiensi waktu atau menghemat waktu atau tenaga pelanggan dalam pengiriman barang. Yang ketiga yaitu wow, atau siapa yang terlibat dalam perusahaan ini. Yang terlibat dalam perusahaan ini yaitu staf dari JNT, kemudian kurir dari JNT, kemudian pelanggan. Yang kemudian when, kapan peristiwa terjadi. Kegiatan tersebut atau peristiwa tersebut bisa terjadi dalam 24 jam dari 7 hari atau bisa saja setiap hari. Kemudian where, yaitu di mana peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa tersebut terjadi bisa saja di agen atau cabang-cabang JNT di seluruh Indonesia. Kemudian how, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa tersebut terjadi dari agen JNT ke alamat tujuan. Kemudian dari sistem informasi JNT ini terdapat workflow. Pertama, admin masuk ke website, kemudian login, dan kemudian memasukkan username dan password. Kemudian oleh sistem username dan password dicek apakah username dan password tersebut terdaftar di sistem. Kemudian apabila daftar, masuk ke olah data pengguna. Kemudian masuk ke olah data pesanan oleh admin, kemudian dari olah data pesanan ke database-nya atau penyimpanan data pesanan. Kemudian dari database masuk ke sistem pesanan atau history. Hasil pesanan atau history, kemudian logout. Dan di sini flowchart-nya konsumen memulai atau masuk ke paket barang, kemudian masuk ke dalam admin dari konsumen mengirimkan paket barang ke admin, kemudian admin menginputkan data barang. Kemudian data barang tersebut masuk ke dalam database barang. Kemudian setelah masuk ke database barang, admin melakukan pembuatan resi barang. Setelah pembuatan resi barang, admin mengirimkan resi barang tersebut ke kantor cabang. Lalu kantor cabang
melakukan pengecekan resi. Kemudian setelah pengecekan resi, melakukan scan barcode. Setelah melakukan scan barcode, kemudian kantor cabang mengirimkan barang tersebut kepada pelanggan atau customer. Dan di sini customer bisa mengecek eh, sampai mana barang tersebut menggunakan resi. Kemudian selesai. Dan dilanjutkan penjelasan oleh Mas Mufti. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang DFD. Itu yang pertama ada level 0 ya. Nah, di sini di level 0 itu ada yang di tengah itu sistem informasi pengiriman barang JNT Express. Oke, interaksi yang terjadi yang pertama jika pengirim memberikan data dan barang ke dalam sistem, lalu nanti sistem akan mengembalikan dalam bentuk kwitansi pembayaran atau ada resi di dalamnya. Lalu ketika data dan barangnya sudah dikirim ke kurir, nanti dari kurir jika barangnya sudah selesai nanti akan mengirimkan laporan tanda terima. Dan bisa juga ke manajer, yaitu laporan pengiriman barang, bisa setiap minggu ataupun setiap bulannya. Lalu di sini untuk yang DFD level 1, yaitu dari pengirim itu memberikan data dan barang ke 1.1, yaitu input, data, dan paket. Yang terlibat yaitu pengirim. Nah, selanjutnya input penerima, lalu masukkan data penerima, kemudian ada pembuatan bukti transaksi, lalu ada input data transaksi, yang di situ maka outputnya adalah kwitansi pembayaran, yaitu dikirim ke pengirim, diberikan ke pengirim dalam bentuk resi dan nota. Lalu untuk proses pengirimannya nanti berlanjut ke laporan pengiriman barang, yaitu nanti akan berinteraksi dengan kurir, yaitu tanda terima barang dan data atau barang. Dan juga tetap bisa memberikan laporan pengiriman barang kepada manajer. Oke, di sini untuk ERD-nya. Di sini ada 3 tabel, yaitu ada pengirim, lalu paket, dan penerima. Yang pertama itu ada di tabel pengirim, yaitu ada file nama pengirim dengan varchar 25, lalu ada alamat pengirim dengan varchar 30, lalu ID pengirim varchar 9, nomor HP pengirim dengan varchar 13, kota pengirim dengan varchar 30, dan juga kota pos pengirim dengan varchar 5. Ya, selanjutnya itu ada di tabel paket. Yang pertama ada ID paket dengan varchar 9. Lalu ada jenis varchar 25, tujuan dengan varchar 25, lalu berat, nama barang, harga, dan juga tanggal. Nah, yang terakhir itu ada di tabel penerima. Itu ada nama penerima, alamat penerima, ID penerima, lalu nomor HP penerima, kota penerima, dan kode pos penerima. Jadi untuk di ERD-nya seperti ini, untuk varchar atau limit karakternya itu ada di layar ya. Oke, selanjutnya ada use case diagram yang akan dilanjutkan oleh Mas Wisnu. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari slide use case diagram. Di sini saya akan merepresentasikan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Berikut adalah customer dan staff admin yang melakukan pengiriman dari shipment, dan customer mengirimkan dokumen impor
serta staf admin melakukan pengecekan dokumen, dan selanjutnya adalah nomor tracking dokumen. Dan selanjutnya staf admin melakukan mengecek tanggal tiba dari kontainer tersebut, dan juga dari pihak perusahaan pelayaran juga melakukan pengecekan. Dan selanjutnya adalah staf mengonfirmasi nomor tracking yang tanggal tiba kontainer dan diinformasikan ke customer tersebut. Dan selanjutnya ke staf admin lagi yang menyertakan dokumen impor dan menginformasinya ke pelaksana lapangan, serta mengecek proses custom clearance yang juga diinformasikan ke perusahaan pelayaran. Dan perusahaan pelayaran melanjutkan tracking pengiriman barang melalui nomor tracking dokumen. Dan yang akhir adalah menggunakan proses custom clearance dari pelaksana pelanggan. Dan slide selanjutnya adalah activity diagram. Mohon maaf, nanti ke activity diagram. Oke. Di sini saya akan merepresentasikan dari alur kerja dari yang bersifat aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan pengulangan. Dan di sini adalah pertama-tama bagian gudang memberikan informasi data barang yang akan dipesan. Selanjutnya adalah bagian pembelian menerima informasi dan membuat SPP. SPP itu adalah surat perintah pengiriman. Dan bagian pembelian membuat SPP serta diterima oleh supplier. Dan selanjutnya supplier mengirim barang disertai faktur dan dibalikan lagi ke bagian gudang menerima barang dan faktur, dan bagian gudang membuat SPBJ yang berupa surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Dan selanjutnya ke bagian pembelian tanda tangani SPBJ dan ke supplier terima SPBJ dan mengonfirmasi pembayaran. Dan selanjutnya dikirim ke bagian pembelian berupa melakukan pembayaran dan kembali ke bagian supplier lagi, terima pembayaran dan membuat kwitansi, dan terakhir adalah menerima kwitansi. Selanjutnya adalah bagian mockup. Di sini adalah tampilan dari bagian mockup aplikasi dari JNT Express tersebut yang pada bagian mobile. Di sini ada fitur-fitur berupa harga, merupakan harga, dan bagian home, cari, itu saja bagian mockup. Sekian, saya balikan ke Mas Mufti lagi. Oke, baik. Terima kasih Mas Wisnu, Mas Wangsit. Mungkin untuk presentasi dari kelompok kami itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.